Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanama imanihim. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun and selamat malam. Alhamdulillah kemarin bukan saja penanya yang mengucapkan terima kasih, tapi juga kawan-kawan Aki yang ada di Ciamis banyak yang mengenang kembali. Ada yang oke, aku ikut ke sana, oke abdi ngiring permata sanda ke sana ke sini, tapi nasib saya tetep jadi seperti ini, seolah-olah TPD yang waktu Aki dibuat di provinsi gitu. Ya lah, mudah-mudahan jalan hidup masing-masing itu tidak bisa diatur oleh kita. Kita hanya sifat berusaha ya. Ingat surat Ar-Radd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ingat pada sabda Allah ya, firman Allah begitu. Kemudian kita setelah pulang dari Gorontalo, waktu itu selesailah Harganas, biasa saja, normal saja. Aki sebagai Kabid KS saat itu terus melaksanakan tugas, tidak ada pikiran macam-macam. Dan terutama waktu itu terus gencar ke kabupaten kota untuk mengusahakan supaya SKPDKB itu adalah eksis. Paling tidak ya eksis. Jangan sampai ada yang dilebur terlalu banyak, bahkan ada yang ditiadakan sama sekali, dan program KB ditempel di mana-mana. Begitu kira-kira. Terus kemana-mana. Aki semampunya membantu Pak Doni Senjaya sebagai Kepala BKKBN saat itu. Kira-kira beberapa bulan kemudian, Agustus kalau tidak salah, Agustus 92, ya, 2002, 92 Aki di Cianjur. 2002, Aki dipanggil oleh Pak Doni ke ruangannya, oleh Pak Kanwil, mengatakan bahwa menyodorkan kepada Aki bahwa Aki ada tugas mutasi menjadi Kepala BKKBN Kabupaten Ciamis. Kaget Aki. Rupanya Pak Doni itu mengusulkan diam-diam koordinasi dengan Pak Oma. Bahkan katanya Pak Oma juga pernah berangkat dulu ke pusat. Kenapa Aki menolak? Karena Aki itu sudah siap-siap untuk sampai pensiun lah, sudah kalau di provinsi pun sudah terima kasih, sudah siap di rumah itu sudah membuat toko, bukan toko lah, warung-warung ya, warung besar gitu. Sudah siap-siap untuk pensiun, maju ke pensiun dengan karir terakhir mungkin sebagai eselon 3 lah di BKKBN. Tapi di samping itu juga ada selentingan bahwa Aki masuk nominasi, kata orang pusat teman Aki, Pak Rukman katanya kau adalah masuk nominasi untuk menjadi eselon 2 di luar Jawa. Kalau begitulah mungkin ya BKKBN luar Jawa begitu. Itu selentingannya. Aki kan sudah beberapa kali diusulkan oleh Pak Maman ke Indramayu menggantikan Pak Imad Pak Tony ya. Itu tidak jadi begitu. Itulah nasib lah sudah seperti itu. Ya akhirnya lama dibikin ke Kang Doni sampai ya Aki itu minta tolong ke Coom, ke istrinya Pak Doni, kakak saya yang sangat menyayangi, minta tolong ya Kang Doni, Coom sudah pensiun waktu itu, tidak bisa berbuat apa-apa karena itu urusan suami dan urusan dinas ya. Sampai sekarang kalau ngomong dengan Pak Doni itu tidak tahu rahasia Allah tuh kenapa Aki harus ke Ciamis begitu. Sehingga itu agak lama didiamkan. SK itu dari Agustus kan, Aki dilantik di Ciamis baru Januari tahun berikutnya. Nah, ada hal yang sangat menggelitik adalah ketika Aki ya sadarlah bahwa ini tugas daripada Aki harus keluar dari BKKBN, ya Aki laksanakan saja. Tapi ketika bertemu dengan petugas BKD lah begitu ya, semacam itu dari Ciamis, beliau mengatakan bahwa Aki itu akan dilantik sebagai eselon 3 Kepala BKKBN yang SK-nya dari Ibu Yaumil Akhir itu ya waktu itu. Aki kaget, kenapa?
Padahal iming-imingnya itu Aki ke kabupaten itu naik eselon dari 3 ke 2B. Kan kepala dinas kabupaten kota itu eselon 2B. Akhirnya Aki menemui Pak Oma. Jadi Pak Oma juga kebingungan karena waktu itu sudah ditekan oleh oleh pusat supaya perubahan struktur dengan pola adalah ramping struktur kayak fungsi. Itu waktu itu kan begitu. Tidak boleh diantaranya ada dinas yang di luar pendidikan dan kesehatan itu berdiri sendiri. Digabung-gabung kan waktu itu. Ya akhirnya kata Aki sambil ketawa, Pak, anu geloge duduk orang gila juga pakai topi kalau punya. Masa saya eselon 3 provinsi kembali lagi ke eselon 3 kabupaten kota. Padahal saya sudah beberapa kali jadi eselon 2. Bingung Pak Omo, bingung. Akhirnya ya nanti tunggu aja Rukman gitu. Aki minta tidak jadilah. Aki tetap aja di provinsi. Tapi kemudian ada utusan bahwa jadi dinas KB dan sejahtera itu yang sudah dibuat itu mau dibatalkan. Karena menunggu perintah dari pusat itu tidak boleh ada tambahan apalagi itu ya begitu. Akhirnya ya Aki tidak mau. Akhirnya kata Pak Oma, kata BKD-nya Pak itu siapalah lupa Aki. Katanya Pak Rukman tetap dilantik sebagai eselon 2 yaitu Kepala Dinas KB dan Sejahtera. Jadi Dinas KB dan Sejahteranya dijadikan. Alhamdulillah 13 Januari kalau tidak salah pada saat itu Aki diantar oleh Pak Sugilar. Pak Sugilar sekarang waktu itu adalah sekretaris BKKBN Jawa Barat setelah jadi Kepala Kuningan. Bereslah itu ceritanya sampai dan melihat ke bawahnya juga agak sedikit aneh. Katakanlah strukturnya tidak begitu berubah seperti BKKBN begitu ya. Ada bukan UPT namanya juga pengawas KB lah gitu. Sesuai seperti itu. Kemudian dan utuh 35 ada kepala kecamatannya. Kemudian di kabupatennya ada 4 ya. 3 bidang dan 1 TU. TU-nya Bu Nurjana, kepala bidang KB-nya Pak Atang waktu itu. Kemudian Pak Darmana kepala KS-nya kalau tidak salah, kemudian ada Pak Dondon sebagai kepala IKAP atau perencanaan begitu. Normal aja jalan. Tapi yang jadi pikiran kita adalah kita masuk ke eranya persiapan persiapan harus masuk ke era perampingan itu. Nah ini mempersiapkan ini. Sebagian lagi karena itu waktu itu langsung dipisah dengan siapa? Dengan Banjar. Sehingga personil sebagian dibawa ke Banjar. Yang pindah dari eselon 4 itu, eselon 3 itu adalah Ibu Nurjana. Ibu Nurjana terpilih jadi kepala kantor Banjar. Jadi banyak, terutama yang dari Banjar ke sana. Akhirnya kita di situ TU-nya PLT adalah Pak Sahlan. Nah, itulah perjuangannya. Nah, memasuki era seperti itu, Aki harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena pelatihan berjenjang eselon itu di kabupaten itu ketat. Di kabupaten itu ketat. Ketatnya gimana? Kalau kita ya Aki aja eselon 3 sudah lama baru Sepala, eselon 4 sudah lama baru Sepadi, eselon 4 lama baru Sepala, sekarang lagi Diklat B4, setelah lama jadi eselon 3 baru Sepadia ya atau eselon Diklat B3. Tapi ini enggak. Akhirnya Aki berpikir bahwa kita harus menyiapkan orang. Ya, itu kan para UPT bukan pengawas-pengawas itu belum adum waktu itu. Dari kita tidak menjadi syarat yang utama. Akhirnya Aki minta tolong ke Pak Muhyi bahwa kami akan mengadakan Diklat P4 atau adum khusus Dinas KB Ciamis. 47. Dari mana biayanya? Itu mandiri. Sebagian untuk yang sudah jadi UPT itu adalah ada bantuan dari dinas. Dan Aki carikan dananya tentang pembinaan pegawai. Kemudian 35 ditambah yang mandiri. Yang kira-kira potensial untuk menjadi eselon 4 Aki ajak untuk ikut adum. Ya kurang lebih 12 orang ya waktu itu. Itu mandiri.
Ya seperti ya saya tidak tahu ya Pak siapa begitu, lupa lagi ya apa Bu Wiwi saya itu telah masuk. Begitulah perjuangan pertama ya. Jadi kita mempersiapkan orang-orang supaya nanti pada saat dinas ini menjadi otonom penuh akan, karena kita kan waktu itu masih dari pusat ya, karena kan 2004 Januari 2004 atau April itu baru kita diserahkan menjadi pegawai daerah. Itu saja dulu ya dari Aki, nanti kita lanjutkan lah dongengnya, karena ini minta si Akang yang minta dongeng ke Aki itu untuk jadi contoh, tapi mungkin sekarang tidak lah karena sekarang sudah di otonomi daerah, tapi itu adalah satu perhatian bahwa Aki tidak tahu sekarang, kalau dulu masih ketat tentang pendidikan berjenjang itu. Itu dulu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.